Dulu aja ada kesibukannya memang selalu di dapur kah, penyanyi-nyanyi sangat biasa. Nyanyi Michael gue pakai nyanyi. Aku kesibukannya sebagai brand ambassador pastinya di benih ini, terus jadi ibu rumah tangga, terus jadi sekarang lagi bantu suamiku jadi cocok nggak sih gue? Cocok. Tapi bisa dikatakan dirimu sudah tidak main di depan layar, tapi kesibukannya malah di belakang layar dan sebagai ibu rumah tangga. Seperti apa sih menikmatinya? Jujurnya lebih sibuk di belakang layar nih, sibuk banget. Anak pagi-pagi udah sekolah, bangunnya lebih pagi tuh anak udah sekolah. Abis anak sekolah, aku kerja sebagai karyawan kantor. Terus abis itu siangan dikit jadi artis ya. Ya kesibukannya ya sibuk banget, lebih sibuk dibandingkan di depan layar. Gue mendingan di depan layar aja, ada yang mau nawarin gue syuting lagi nggak sih? Iya kan? Kayaknya di depan layar gue tinggal syuting, terus acting, terus pulang gitu. Kalau ini tuh kayak banyak perintilannya. Ya enjoy sih, cuma kayak waktunya tuh 24 jam tuh nggak cukup. Karena jadi rumah tangga, jadi istri, jadi karyawan, jadi artis, itu kayak waktu tuh kayak udah nggak ada buat me time sih sebenarnya. Belakang layar adaptasinya susah nggak sih Kak? Susah sih. Kayak apa ya? Mungkin biasanya aku kayak diurusin kan, kalau artis tuh biasanya diurusin kan. Ada manajer yang ngurusin. Kalau ini aku yang ngurusin artis. Dan ternyata artis tuh ribet banget ya. Dari jadwal sumpah ya, aku kan ada promo film, terus kayak minta schedule-nya mereka sibuk banget. Terus minta promonya mereka sibuk banget, susah banget. Jadi menurut aku nggak segampang itu kita kerja di belakang layar. Jadi aku appreciate banget sih sama orang-orang tim produksi tuh yang kayak sabar banget. Kadang-kadang artis tuh ada annoying-nya juga ya. Salah satunya aku juga merasakan pernah begitu ya. Jadi gue merasakan kayak gila ya, jadi artis tuh kadang-kadang apalagi kita lagi naik-naiknya tuh ada di fase yang kayak agak apa gitu. Cuma ya coba belajar aja kayak oh ya bikin dulu jadi produksi di balik layar tuh jadi kayak gini. Semuanya aku belajar sih, yang sekarang nggak bagus-bagus banget juga, cuma terus belajar. Lebih tepatnya belajar kesabaran. Sampai akhirnya mau kemarin apakah alasannya Kak? Bukan untuk terlibat di belakang layar? Karena suami gue yang nyuruh, jadi dia maunya tuh aku belajar sesuatu yang belum pernah aku belajar. Kayak misalnya sekarang aku jadi eksekutif produser film, salah satu film suamiku, jadi aku bener-bener terlibat dari produksinya, dari promosinya gitu, sampai nanti akan tayang tuh aku juga akan terlibat. Maunya suami aku tuh aku belajar sesuatu yang belum pernah aku kerjain. Kalau artis kan ya udah dari 15 tahun aku syuting kesana kemari. Nah ini tuh aku belum pernah, dan maksudnya dia tuh oke, kalau lo udah jadi executive producer, at least nanti ketika dia retire atau apa, aku atau anak-anak bisa terusin. Artinya memang seribet itu ya ternyata. Aduh, kamu nggak corona kan saya? Gue baru saya. Oke. Aduh, kamu aman kan sayang? Udah batuknya seribet itu kah dirimu untuk kayak ngejalanin ya bisa dikatakan ya usahanya suami juga? Ribet sih enggak ya, tapi kayak lebih apa ya, mengkotak-kotakan antara ini gue suami istri ya kan, sama ketika gue jadi dia produser bos gue, terus gue jadi bawahan dia. Kadang-kadang argumentasinya tuh banyak gitu ya, dia orang yang suamiku tuh orang yang sangat idealisme, sedangkan gue lebih komersil, paham kan dari sini ya kan. Kalau komersil tuh kan hitungannya oke, matematikanya banyak nih, gue harus sekian. Kalau suamiku tuh yang penting gue bikin sesuatu yang bagus, yang bisa dinikmati orang, terserah deh maksudnya filmnya jalan atau enggak atau apa, tapi gue di mata orang-orang film dibungkus dengan cantik deh. Tapi kan namanya industri kan ada komersilnya gitu, jadi gimana caranya dibungkus juga dengan sesuatu yang bisa menguntungkan. Itu sih kadang-kadang problemnya tuh kayak gitu, dia maunya begini, gue maunya begitu, terus sedangkan gue merasa gue istri nih bukan karyawan, tapi dikasih
nggak bisa begitu nih ya, jadi ya udah ketika dia marah dia bilang aja di sampai rumah ya udah. Dia sering selisih pendapat sama suami juga untuk pekerjaan gitu. Iya, sering banget. Nah itu tuh yang tadi aku bilang, pokoknya begitu di kantor sesuatu yang dia nggak suka tapi aku suka, nah aku tuh egonya sebagai artis sebagai istri tuh masih ada. Nah itu dia kayak di sini di kantor ini lo bukan istri gua, itu karyawan. Jadi itu yang sering selisih paham. Tapi nggak apa-apa, yang namanya juga belajar kan. Dia leader aku jadi ya aku terus aja. Berarti kalau suruh gue milih, mendingan di depan apa di belakang layar? Aku depan belakang. Apa lu tanya depan belakang depan layar? Iya. Oh depan layar. Di depan layar, enakan di depan layar sejujurnya ya. Tapi di belakang layar lebih seru juga sih. Maksudnya kalau di belakang layar aku bisa kenal banyak orang, bisa kenal bukan dunia artis aja ya, kayak misalnya aku bisa meeting sama orang produksi atau orang OTT, terus aku bisa meeting sama orang sinema kayak gitu-gitu, kayak jadi banyak networkingnya aja sih. Kak, pelajaran apa sih yang diambil dengan job yang kayak gini? Apa? Pelajaran yang bisa diambil? Pelajaran diambil banyak ya, pastinya aku jadi tahu gimana bikin sebuah produksi itu jadi bagus, jadi laku, jadi menguntungkan. Kalau dulu kan kita jadi artis ya udah gue dibayar acting dan set gitu kan, tapi kalau ini bebannya lebih banyak sih, kayak oh gimana caranya film ini bisa diterima masyarakat, bisa laku kayak gitu. Kan untuk menjaga ini cuaca ekstrim saat ini bagaimana? Minum vitamin deh, lu nggak usah nanya. Itu minum vitamin, ya. Menjaga kesehatan itu minum vitamin, saya nggak makan, ya. Tapi bisa dikatakan lu kan sering banget ke pasar gitu, belanja gitu. Nggak apa ya, kayak nggak minder apa nggak gimana sih gitu. Gua rasa tukang sayur yang minder sama gue, bukan gue yang minder. Apa ya, gue hobi banget ke pasar, Mbak. Jadi kayak kalau ke pasar tuh kayak udah happy gitu. Setiap nunggu momen hari Sabtu itu adalah momen aku shoot ke pasar. Jadi kayaknya atribut yang biasa dipakai tuh kayak adalah gue mau ke pasar mau beli ikan, beli apa gitu. Artinya memang setiap Sabtu, maksudnya ada hari di mana memang dirimu harus ke. Ya sudah ya, mohon maaf kalau Anda mau interview manajer saya ya. Terima kasih.